Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita mulai pembelajaran hari ini harus ceria ya anak-anak ya, harus semangat ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sama Allah ya. Diberikan kesehatan jasmani, rohani, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali dulu pembelajaran ini dengan membaca doa ya, karena doa itu adalah sumber dari segalanya ya. Dengan berdoa maka insya Allah akan dikabulkan doa kita oleh Allah. Oke, tadi yang datang duluan siapa ya dalam Google Meet ini tadi ya? Kalau nggak salah, coba Pak Ferry. Coba Ferry, tadi kan Ferry datang duluan ya Ferry ya. Coba pimpin doanya dulu ya Ferry ya. Silakan Pak Ferry. Baiklah teman-teman, untuk mulai pelajaran doa mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ferry ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Bu Fitri absen dulu ya. Siapa ya hari ini? Ada nggak kira-kira yang tidak masuk hari ini? Kayaknya masuk semua ya. Tadi Ibu juga sudah kirim ya ke dalam WA group absensi kita. Google Form-nya sudah diisi belum? Sudah Bu. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Biar semangat. Ya, Ibu mau tanya, kalau Ibu nanya misalnya, apa kabarnya anak-anak semuanya? Nanti kalian jawab ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa nggak anak-anak? Bisa Bu. Ya? Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semangat ya. Meskipun siang hari kita belajar, insya Allah kita semangat ya. Dan jangan lupa karena sekarang masih pandemi COVID-19, kita masih belum bisa tatap muka secara langsung dan kita hanya bisa bertatap maya lewat Google Meet ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya anak-anak ya. Ya Bu. Dan ingat selalu terapkan protokol kesehatan 3M atau 5M ya. Ada 3M, ada juga 5M. Jangan lupa itu. Memakai masker, apalagi? Pakai masker, menjaga jarak. Meskipun pakai masker tiap hari juga kita pengap ya, tapi itu harus kita lakukan ya untuk menjaga kesehatan kita ya. Oke, sekarang biar lebih semangat lagi, kita awali dengan menyanyikan lagu ya. Biasa biar kita menjadi semangat nasionalisme kita terhadap negara kita, terhadap tanah air kita, kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Masih ingat anak lagu Indonesia Raya? Masih Bu. Tapi yang 3 stansa ya. Masih Bu. Yang 3 stansa ya, kita menyanyikan, dengarkan, kalian cukup. Oke. Kita akan nyanyikan, dengarkan, cukup kalian dengarkan lagu Indonesia Raya. Ya, 3 stansa. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Ya Bu. Ya, hari ini kita akan memasuki tema 3, yaitu selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif, pembelajaran pertama. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang ada bacaan di sini. Bisa kalian baca dulu sebentar ya. Bu Fitri kasih waktu kalian baca sebentar. Ya, kalian pahami bacaannya. Oke, lihat slide tayangan ini. Ya, energi yang pertama yang kita akan bahas adalah energi matahari. Ya. Oke, di bumi ini matahari adalah energi yang sangat besar.
sumber energi utama yang paling besar di bumi kita. Ya. Karena matahari ini akan habis tidak matahari ini? Tidak ya, matahari ini tidak akan habis kecuali nanti kalau hari kiamat ya. Banyak sekali manfaat matahari dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi ada satu manfaat yang mungkin kita tidak terbayangkan ya. Nah, matahari ini bisa digunakan sebagai pembangkit surya. Sudah pernah dengar belum pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS? Pernah dengar belum? Pernah, Bu. Contohnya buat apa sih pembangkit listrik tenaga surya ini? Hidup lampu jalan, Bu. Buat apa? Hidup lampu jalan. Lampu jalan tol, Bu. Oh, ya. Nah, pembangkit listrik tenaga surya ini dipakai ketika misalnya bensin habis nih nanti suatu saat nanti misalnya. Nah, listrik ini, tenaga surya ini bisa kita pakai tenaganya untuk menjalankan kendaraan atau biasa disebut dengan panel surya. Ya. Nah, ini contohnya nih yang gambar ini bisa kalian lihat nih. Ini panel surya seperti ini. Ya. Nah, ini tentang matahari. Oke, berikut yang kedua, energi yang kedua. Nah, energi angin. Layar. Oke, sekarang. Nah, ini dia, ya. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin menyimpan energi, jadi angin juga termasuk sumber energi. Dari sejak zaman dulu, manusia sudah memanfaatkan energi. Misalnya, untuk menggerakkan perahu layar, terus ada kincir angin tradisional, atau ya ketika kita bermain layang-layang. Nah, saat ini, angin ini dipergunakan lebih besar lagi selain daripada itu, yaitu untuk pembangkit listrik. Sama seperti matahari, ternyata angin juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik yang dikenal dengan pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau disingkat dengan PLTB. Kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah nih, yang sebelah kanan ya, kalau nggak salah sebelah kanan ya. Ini salah satu pembangkit listrik tenaga angin seperti ini. Jadi banyak diletakkan kincir angin buatan ya. Yang ini seperti ini, akhirnya nanti angin itu akan bisa menggerakkan baling-baling sehingga terjadilah adanya sumber energi, menghasilkan energi baru. Oke, ini angin. Berikutnya yang ketiga. Kita akan lanjut yang ketiga. Lihat gambarnya. Gambar apa ini anak-anak? Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Jadi dibutuhkannya air yang deras, bukan air yang tidak deras ya. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik atau biasa disingkat dengan PLTA. Untuk di PLTA ini kita butuh dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Nah, ini ya, energi yang keempat. Energi alternatif yang keempat. Lihat, adalah panas bumi. Perhatikan gambarnya. Apa yang keluar tuh dari cerobong-cerobong itu? Asap itu. Asap. Ya, ini menandakan bahwa di dalam bumi kita ada yang namanya panas bumi. Ya. Jadi panas bumi ini ternyata bisa kita manfaatkan energinya. Nah, ini ya. Energi panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Ternyata itu membuktikan kalau di dalam perut bumi kita tidak dingin tapi panas. Atau contohnya aja di gunung. Dalam gunung itu kan ada magma, ada lava. Itu panas, ya. Itu menandakan dalam bumi kita ada panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nah, pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang panas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Dari bumi sendiri sudah mengeluarkan panas bumi. Ya, ini ya, panas bumi. Berikutnya yang kelima. Nah, gambar apa ini anak-anak? Gelombang. Ya, gelombang laut. Oke. Gelombang air laut termasuk energi gerak yang besar. Saat dia mau memecah pantai, gelombang air laut menghasilkan banyak energi. Nah, energi itu yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Pernah dengar nggak saya? PLTGL ini? Belum ya? Ya, karena memang jarang. Belum, Bu.
Iya, kita sering dengarnya hanya mungkin PLTA. Iya, kalau PLTGL jarang. Ya, nah ini ya ternyata gelombang laut yang dahsyatnya itu, yang besar itu bisa kita manfaatkan. Jadi nggak hanya buat orang kalau di laut suka ngapain orang ya? Olahraganya. Lancar. Di laut Diving. jadi nggak hanya surfing ya, bilangnya surfing ya. Jadi nggak hanya orang surfing saja di sana. Ternyata gelombang lautnya pun bisa kita manfaatkan ya. Oke, yang terakhir, energi alternatif yang terakhir. Oke, lihat gambar yang atas. Gambar apakah ini? Sapi ini menghasilkan kotoran yang sangat banyak. Biar tidak menghasilkan limbah dari kotoran sapi, maka limbahnya ini ternyata bisa kita manfaatkan. Ya, dari kotoran sapi nggak hanya sapi, ternyata kotoran manusia pun juga bisa ternyata. Ya, jadi kotoran sapi, kotoran manusia pun itu juga bisa. Caranya bagaimana? Nah, kotoran sapi ini atau kotoran manusia, ya pokoknya ininya ya, limbahnya, dimasukkan ke dalam suatu lubang nih. Masukin ke dalam lubang, dan nanti diatur ininya, ada cara-caranya, maka dia akan menghasilkan nanti energi baru. Ya, nah ini dia ya. Nah, energi barunya itu dinamakan dengan bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup. Bisa tumbuhan, bisa juga hewan. Ataupun tadi manusia juga bisa sama, ya. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya nih contoh yang gambar bawah nih, ya. Ada tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, pohon jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Nah, bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel juga dapat digunakan untuk menggantikan solar. Nah, ini seandainya solar habis nanti misalnya, maka kita nggak perlu takut lagi, ternyata ada penggantinya menggunakan ini tumbuhan. Bisa kita manfaatkan buat biodiesel. Yang diambil adalah buahnya nih, buah pohon jaraknya nih. Ya, buahnya yang diambil lalu diolah, jadilah dia bahan bakar biodiesel menggantikan solar. Yang berikutnya ada juga dari singkong, ubi, jagung, sagu. Ini semua bisa dapat diubah menjadi bioetanol. Nah, bioetanol ini dapat menggantikan bensin ataupun premium. Jadi seandainya bensin habis, jadi kita nggak perlu takut lagi ya. Ternyata bisa digantikan oleh tumbuhan. Nah, yang terakhir ini dari kotoran hewan. Bahan bakar bio yang berasal dari kotoran hewan dikenal dengan biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah atau lubang. Bahan bakar ini bisa dimanfaatkan untuk memasak serta kendaraan bermotor. Nah, tadi ya, nggak hanya kotoran hewan, ternyata tadi kotoran manusia juga bisa. Karena di dekat daerah Bu Fitri nih, di dekat di Petojo, Jakarta Pusat, ada suatu daerah dia sudah memanfaatkan limbah manusia atau kotoran manusia untuk dijadikan biogas. Sudah ada di sana. Ya, jadi bisa dimanfaatkan gasnya buat masak sehari-hari. Itu, ya. Oke. Pikiran atau dibilang mind map tentang energi alternatif. Ya, ini kalian isi. Yang di tengah ini nanti kalian isinya. Nah, ini contohnya. Ya, waduh, ada contekan nih. Ya, ini contohnya nanti kalian isi yang di tengah sumber energi alternatif. Ya. Ada apa aja sumber energi alternatif? Ada 6. Apa aja? Coba sebutkan. Ini contohnya seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk berikutnya tentang teks petunjuk. Ya. Nah, kita akan membuat kincir angin dari kertas. Oke, kemarin Bu Fitri udah ngasih tahu ya. Hari ini kita membuat kincir angin dari kertas. Siapa yang sudah bawa alatnya? Alat-alatnya Saya yuk. Bu, sudah Bu, saya. Ya, alhamdulillah kami udah bawa. Siapa lagi? Karena Bu sudah Bu. Pinter. Ada yang tidak bawa nggak? Gunting Bu sama lem, lupa. Tadi ada di atas meja, tinggalan. Aduh. Belum disiapkan ya? Nanti disiapkan, dicari lagi ya. Nih, Hala pinjamin nih. Gimana minjaminnya? Kalau kita lagi di Google Meet. Cari nanti ya, minjem sama tetangga ya. Oke. Hari ini kita akan buat kincir angin kertas ya. Kincir anginnya seperti ini, Bu Fitri sudah bikin nih contohnya ya. Sederhana ya, tidak sulit membuatnya ya. Nah, caranya bagaimana? Kita perhatikan caranya. Bahan-bahan yang dibutuhkan
mudah dicari kok, ya gampang dicari. Kalian juga sudah bisa ini ya, bahan-bahannya mudah. Pertama ada kertas origami, terusnya ada lem kertas, sumpit yang dipakai buat batangnya, stapler, gunting, paku payung dan gabus. Ya ini bahan yang dibutuhkan. Caranya bisa kalian saksikan tuh ya. Ini cara membuatnya. Ya kertas dilipat dan sebagainya. Dilipat ujung dan sebagainya satu jadilah seperti ini. Kincir angin kertas. Ya, mudah tidak cara buatnya? Buat seperti ini. Lumayan, Bu. Ya, Bu. Mudah-mudahan bisa ya. Nanti akan Bu Fitri tayangkan nih cara membuat kincir angin dari kertas videonya. Nah ini dia, nanti kalian saksikan. Ntar Bu Fitri juga sudah kirim di grup. Ya kalian perhatikan baik-baik gimana cara membuat kincir angin dari kertas. Nanti kalian buat setelah ini. Ya, ini dia cara membuat kincir angin dari kertasnya. Jarum mendol dan juga Ya. kertas. Nanti kalian perhatikan baik-baik ya, bagaimana cara membuat kincir angin dari Bagian kertasnya. yang bermotif kita Ya. taruh di bawah. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Ya, gambarnya pertama dilipat, terus digunting, dilipat lagi, dilem nih ya. Jadilah kincir angin kertas seperti ini. Ya, terus sampai bisa muter ya, kalau bisa ya. Nah, kincir angin kertas ini, dia bisa berputar jika ada apa ya? Angin. Nah, kalau ada angin, kincir ini akan bergerak memutar. Ya. Kalau ada angin, tapi kalau tidak ada angin, ya tidak akan bisa berputar. Ya, sehingga kincir angin ini membutuhkan energi apa? Kamila? Angin. Energi angin. Iya, energi angin, pinter Kamila ya. Dengan ini tuh maka bisa berputar ya sayangnya. Nah, tugas kalian tadi membuat ini kincir angin dari kertas ini ya. Nanti kalau sudah jadi ya, kalau kalian sudah jadi kalian foto hasilnya kirim ke Japri ke Bu Fitri. Nah, selain itu juga ada satu lagi tugas kalian hari ini, yaitu kalian membuat teks petunjuk cara membuat kincir angin sederhana dengan bahasamu sendiri. Ya, gunakan kalimat yang efektif dan kosakata baku. Dan teks petunjuk ditulis di kertas HVS. Lalu kalian foto hasilnya dan kirim ke Japri ke Bu Fitri. Ya, udah jelas belum? Ada yang masih kurang jelas? Sudah paham, Bu. Paham. Mudah-mudahan bisa ya. Ya, oke. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Kita tutup dengan baca doa. Coba Bu Dora tutup baca doa kita hari ini. Iya, Bu. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa. Ya, dadah.